Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rosan, dosen program studi S1 Manajemen, jurusan Manajemen Universitas Negeri Surabaya. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau disingkat dengan manajemen K3. Mata kuliah manajemen K3 ini adalah mata kuliah wajib pilihan untuk yang mengambil konsentrasi sumber daya manusia dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran, pertama saya akan menjelaskan deskripsi singkat dan metode pembelajaran mata kuliah manajemen K3. Manajemen K3 merupakan bekal yang wajib dipahami oleh ahli manajemen, khususnya bidang sumber daya manusia, supaya memahami gambaran perlindungan fisik dan finansial bagi pekerja. Selain itu, social security, welfare service, asuransi kesehatan, occupational safety and health atau yang biasa disingkat dengan OSHA, dan regulasi kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Adapun program learning outcome atau PLO atau capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah manajemen K3 adalah: pertama, mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menelusuri informasi dan sumber belajar bidang manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, mampu mengkategorikan konsep keselamatan dan kesehatan kerja dan regulasi K3 di Indonesia. Yang ketiga, mampu merencanakan dan merancang program keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan. Dan yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku bertanggung jawab kritis dalam menelaah praktik-praktik K3 di perusahaan. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang dibahas dan dibagi ke dalam 16 kali pertemuan. Dengan menggunakan media online, topik-topik yang akan dibahas adalah aspect of physical and financial protection for workers, implementation of physical and financial protection for workers in a company, social security, implementation of social security in a company, welfare service, implementation of welfare service in a company, the importance of health insurance for workers, aspect related to health insurance for workers, HR audit, occupational and skill, concept of occupational safety and health act, aspect related to the occupational safety and health act, implementation of the occupational safety and health act in a company, health and safety regulation in Indonesia, implementation of occupational health and safety regulation in Indonesia. Kemudian, untuk metode pembelajaran yang kita gunakan dengan sistem analisis studi kasus, presentasi, dan diskusi, tugas proyek, serta refleksi. Metode daring dan luring digunakan untuk mendukung pembelajaran, yaitu menggunakan platform Zoom, WhatsApp Group, serta menggunakan pengumpulan tugas. Metode digunakan adalah aplikasi Google Classroom. Untuk pemberian tugas kuis, biasanya saya menggunakan aplikasi Google Form, di mana aplikasi ini bisa disetting sesuai dengan model yang diinginkan dan bisa langsung melihat nilai mahasiswa. Sebagai bahan referensi yang digunakan, kami menggunakan buku pedoman pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja 2017 Sudirman, Michael Armstrong, A Handbook of Human Resource Management Practice, Monday and New, Human Resource Management, John Riddle, 2009, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Undang-Undang dan Aturan Pemerintah tentang K3, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sedangkan untuk sistem penilaian di sini saya menggunakan partisipasi dengan bobot 20%.
Sedangkan untuk tugas 30%, untuk UTS 20%, dan UAS 30%. Berikut akan saya tampilkan salah satu video proses pembelajaran mata kuliah manajemen K3. Mari kita saksikan video berikutnya. Baik, kita mulai ya teman-teman ya. Perkuliahan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Suara saya terdengar jelas ya di sana ya? Terdengar, Pak. Ya, terdengar jelas, Pak. Baik, saya akan jelaskan dulu di mata kuliah kali ini, yakni di manajemen K3. Ini adalah mata kuliah konsentrasi, khususnya untuk Anda yang menempuh di mata kuliah konsentrasi SDM, yang mengambil konsentrasi SDM. Ya. Jadi ini memang wajib untuk ditempuh dan beban SKS-nya adalah 3 SKS. Untuk sub CPMK pertama, yakni teman-teman diharapkan bisa memahami terkait dengan perlindungan fisik dan finansial bagi pekerja. Kenapa K3 terkait dengan perlindungan fisik dan finansial? Karena yang kita lindungi pada dasarnya nanti tidak hanya fisik saja, ya, tetapi finansial bagi pekerja. Ya. Sebelumnya teman-teman sudah mengetahui apa itu K3? Minimal kepanjangannya ya. Ada yang tahu? Apa dulu? Kesehatan atau keselamatan terlebih dahulu? Keselamatan, Pak. Keselamatan ya. Jadi yang benar. Keselamatan, Pak. Ya. Makasih Mas Rizal ya, Mbak Amini. Yang benar adalah K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Karena itu sesuai dengan pasal PP nomor 50 tahun 2012 pasal 1 ayat 2. Ya, di situ disebutkan adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Ya, jadi melalui upaya pencegahan keselamatan. Selain itu, dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 70 itu juga tentang keselamatan kerja. Baru di tahun 1992 nanti ada di Undang-Undang nomor 23 itu tentang kesehatan. Ya. Jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini, yakni terkait dengan pengertiannya, dasar hukumnya, tujuan penerapan K3, ya, pengertian kecelakaan kerja serta sebab-sebab kecelakaan kerja, bahaya di tempat kerja dan risiko pengendalian dan hierarki pengendalian daripada risiko. Nah, sebelumnya teman-teman tahu simbol K3 ya? Ini ya yang ada di layar teman-teman sekalian. Ini adalah simbol K3. Ada yang tahu maknanya? Boleh berpendapat kalau tahu, kalau belum tahu juga tidak apa-apa. Nah, simbolnya ini teman-teman ada dua warna ya. Warna yang pertama adalah warna hijau, dan warna yang kedua adalah warna putih ya. Karena nanti kalau ditunjukkan di kayak bendera yang ada di bawah ini seperti itu kurang lebihnya ya. Dalam Kemenaker ya nomor 1135 tahun 87 itu ada makna lambang K3 ya. Itu tentang bendera K3 ya. Di sana dijelaskan bahwa bendera itu memiliki makna ya. Undang-undang ini tentang bendera K3 ya. Artinya yang simbolnya palang ya itu bermakna bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja ya, sama seperti
PMI dan sebagainya, itu hampir mirip ya. Untuk roda gigi sendiri itu bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Jadi roda giginya saja. Untuk warna putih dan warna hijau itu juga ada maknanya. Kalau putih adalah bersih dan suci. Kalau warna hijau artinya selamat, sehat, dan sejahtera. Nah, teman-teman juga harus menghitung ini ada 11 gigi roda. Ya, jadi tidak 10 atau berapa, karena yang kanan ini 5, dan ada satu yang ada di tengah. Ini ada 11 gigi roda, itu bermakna 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Ya, jadi itu tentang keselamatan kerja. Nah, di dalam undang-undang ini pun ya dalam peraturan ini tentang bendera K3, cara pemasangannya pun di sebelah kiri daripada bendera merah putih dan tingginya lebih pendek daripada bendera merah putih. Artinya bendera merah putih dengan bendera yang lainnya itu jauh lebih tinggi. Ya, nanti kalau ada bendera perusahaan nanti letaknya di sebelah kanan. Dan bendera ini dipasang ketika ada kegiatan K3, ya, misalnya proyeknya sedang berjalan dan lain-lainnya. Oke, pengertiannya teman-teman, K3 itu sendiri menurut filosofi Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Ini sungguh luar biasa. Jadi harapannya adalah manusia ini mempunyai hak yang sama dan mempunyai keadilan di bidang pekerjaan mereka, sehingga tidak ada istilahnya karyawan harus bekerja dengan resiko keamanan yang tidak terjamin. Menurut keilmuan, teman-teman, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Perlu teman-teman garis bawahi, di sini ada istilah pencegahan, ya. Berarti istilahnya di sini bukan untuk menangani masalah K3, tetapi untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kalau keselamatan, keselamatan itu terkait dengan kecelakaan. Kalau kesehatan itu terkait dengan penyakit akibat kerja. Ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini pengertiannya. Nah, ini teman-teman dasar hukumnya. Kenapa setiap institusi atau lembaga yang dia melakukan kegiatan usaha yang mempunyai resiko, dia harus menerapkan K3. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 2. Itu jelas diamanahkan dalam undang-undang. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tadi yang saya sampaikan di awal juga, ini terkait dengan keselamatan kerja. Lalu di PP nomor 50 tahun 2012 ini tentang sistem manajemen K3. Yang keempat ini adalah Permenaker nomor 4 tahun 87 tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3. Ada juga di Undang-Undang nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ini hanya payung hukumnya saja ya teman-teman. Nanti secara praktiknya ada baik itu pengawasan, pelaksanaan maupun di bidang-bidang yang lainnya, kelembagaan dan keahlian itu ada undang-undangnya sendiri ya. Misalnya ya tentang pengawasan SMK 3 di situ juga ada di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu tentang ketenagakerjaan, dan ada di Permenaker nomor 1 Men-1/2007 tentang pedoman penghargaan K3, dan ada tentang penerapan sistem K3 itu nomor 50 tahun 2012. Dan itu akan ada paket undang-undangnya sendiri yang untuk melakukan itu sesuai dengan bidang kerjanya ya. Sampai di sini bisa dipahami ya kenapa kita harus menerapkan K3 ini sendiri.
Tujuannya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja, ya, dan orang lain, ya, perlu diperhatikan di sini ada dan orang lain di tempat kerja. Jadi ketika ada misalnya kunjungan dan sebagainya, itu pasti harus ikut terjaga keselamatannya. Adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Serta yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, teman-teman bisa membedakan ini enggak? Mana yang disebut insiden, mana yang disebut near miss, dan mana yang disebut dengan kecelakaan kerja. Ayo, ada yang mau menyampaikan? Ya. Insiden berarti kan kita sering mendengar terjadinya insiden, ya. Jadi ini terkait dengan cedera, ya, penyakit akibat kerja, kefatalan, ya. Dan ini termasuk adalah keadaan darurat kalau insiden, ya. Kalau near miss ini adalah nyaris bahasanya, ya, teman-teman. Jadi tidak menyebabkan cedera, tetapi ada indikasi bahwa dia bisa juga menyebabkan itu. Nah, kalau kecelakaan kerja, ya, ini adalah terkait dengan kejadian yang tak terduga yang mengakibatkan cedera, ya, penyakit akibat kerja atau kefatalan, ya. Jadi akronim terminologi dalam ini itu sering apa bahasanya, ya, sering tertukar, ya, sehingga kita perlu membedakan di antara ini, ya. Nah, teman-teman, ini ada piramida kecelakaan. Jadi setiap terjadinya kasus kecelakaan fatal atau sampai kematian, ini sebenarnya didahului oleh beberapa kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, di sini artinya apa? Near miss ketika dibiarkan terus-menerus maka bisa menimbulkan insiden, ya, dan akan menimbulkan kecelakaan ringan sebelum terjadinya kecelakaan yang fatal. Jadi pada dasarnya perilaku ini bisa dikurangi dengan cara mengurangi hal-hal atau keadaan yang tidak aman itu tadi. Nah, ini ya penyebab kecelakaan kerja bisa disebabkan karena kurangnya aturan atau prosedur. Penyebab tidak langsungnya adalah faktor pekerjaan dan faktor personalnya. Dan penyebab langsungnya adalah tindakannya, ya, tindakan dengan kondisinya. Jadi perlakuan pekerjaannya serta keadaannya, keadaan yang tidak aman ini bisa menimbulkan penyebab langsung daripada kecelakaan. Nah, kecelakaan itu sendiri ketika kontak langsung dengan bahaya, misalnya kontak dengan listrik, kontak dengan api, kontak dengan bahan kimia dan sebagainya, serta kegagalan fungsi. Sedangkan, ya, kerugian ini bisa disebabkan karena manusia, ya, cedera itu tadi, kerugiannya dia cacat atau sampai kematian, penyakit akibat kerja, kemudian pada mesinnya maksud saya, ini terjadi kerusakan alat, ya, pada materialnya misalnya bahan baku jadi tidak bisa digunakan atau rusak. Nah, coba bayangkan kalau bahan bakunya adalah sirup, ya, sirup berapa kubik itu habis misalnya. Nah, ini akan terjadi kerugian. Lingkungan ini bisa menyebabkan lingkungan jadi tercemar, ya. Nah, ini teman-teman, kerugian kecelakaan kerja itu jika diibaratkan adalah gunung es, ya. Teman-teman bisa perhatikan di atas ini, ya, kelihatannya adalah kecil, ya, gunungnya seperti filmnya Titanic itu kecil, tetapi kita perhatikan ternyata di bawahnya itu menyimpan masalah yang sebegitu besar, ya, kerusakan aset, kerusakan biaya-biaya yang lain, ya, biaya kesehatan yang tidak ditanggung oleh asuransi itu akan ikut masuk ke dalam pengeluaran perusahaan nantinya, ya. Nah, ini bahaya di tempat kerja bisa disebabkan karena manusia, sumbernya, mesin, material, metode, dan lingkungan.
ya. Jadi kontaknya itu. Faktornya bisa karena faktor biologi, teman-teman, ya, faktor kimia. Biologi itu biasanya disebabkan oleh adanya mikroorganisme, misalnya bahan-bahan yang lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja. Ya, mikrobiologi. Misalnya industri pertanian, ya, industri makanan dan sebagainya, pertambangan, ini biasanya dari bahaya biologi. Kalau bahaya kimia apa kira-kira? Teman-teman tahu korosif ya, hampir sama kayak besi yang mengalami korosif itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan sifat-sifat kimia saya kira yang lainnya masih banyak ya. Saya pernah sendiri kenal lem apa itu? Rasanya panas sekali di kulit itu, dan untuk mengelupasnya saya harus menggunakan zat kimia yang lainnya. Jadi ketika saya paksakan kulit ini ternyata ikut mengelupas. Jadi saya harus menggunakan sabun dengan air panas pada waktu itu. Lalu bahaya mekanis, nah ini dari peralatan yang mekanis ya. Bisa untuk mengebor, memotong, menjepit dan sebagainya ya, gerakannya mekanis gitu. Ya bisa saja tersayat, terpotong ya, terkelupas dan sebagainya. Kalau bahaya biomekanik itu teman-teman biasanya menyebutnya adalah ergonomi ya. Ergonomi. Nah, ini adalah gerakan yang berulang, postur kerja yang salah ya. Terlalu lama duduk dengan posisi jongkok misalnya. Terlalu lama dengan pekerjaan posisi miring di luar jangkauan dan sebagainya, ini adalah bahaya dari biomekanik. Psikologi saya kira banyak sekali contohnya. Kalau di dunia mahasiswa tentunya di psikologi ini lebih sering gitu ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi resiko K3 adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan bahaya, ya, suatu bahaya. Bisa luka bakar, patah tulang, kram, asbestosis dan sebagainya. Jadi di sini akan dilihat frekuensi dan tingkat keparahannya, ya. Nanti akan dilihat dinilai daripada resiko itu sendiri, sehingga teman-teman bisa memahami mana yang beresiko tinggi dan mana yang beresiko ekstrim dan mana yang sedang dan rendah. Itu semua akan dinilai ya. Baik, sampai di sini teman-teman, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan resiko K3 ya, pengertian K3 dan yang lain-lainnya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan, Mas Rizal. Ya, tadi kan K3 itu sudah ada dasar hukumnya di Indonesia. Kemudian, menurut Bapak, apakah dasar hukum tersebut penerapannya sudah baik atau sudah maksimal diterapkan di negara kita ini? Ya, terima kasih Mas Rizal. Jadi pada dasarnya payung hukumnya dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang K3 ya, itu penerapannya saya kira semakin tahun semakin baik. Bahkan di di tahun 2012 ya, terbitlah PP mengenai SMK3. Nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya terkait dengan sistem manajemen K3. Pada dasarnya sistem manajemen K3 itu nanti akan mengintegrasikan ya antara sistem K3 dengan sistem yang ada di manajerial ya. Jadi tidak ada pembedaan antara K3 sendiri dengan manajemen sendiri. Semua akan diintegrasikan. Bahkan dalam SMK3 itu peraturan, visi misi dan organisasi ya itu nanti akan memuat yang namanya K3 itu sendiri ya. Sehingga itu sudah terintegrasi ya. Jadi tidak ada pembedaan. Misalnya ISO ya dokumen terkait dengan SOP yang ada di ISO, yang ada di
sistem-sistem yang ada di perusahaan nanti akan terintegrasi di situ. Sehingga dengan adanya payung hukum yang ada di Indonesia ini akan semakin mempermudah dilaksanakannya dan ditaatinya praktek K3 itu sendiri. Karena investasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja saya kira akan memudahkan atau membuat perusahaan jauh lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan operasionalnya. Begitu Mas Muhammad Rizal ya. Ya, terima kasih Bapak. Ada pertanyaan yang lain? Baik, hari ini apa namanya? Ya silakan Mbak Dina. Iya, sebenarnya kalau di perusahaan itu K3 itu di bidang yang lain apa satu manajer itu mengkoordinir K3 itu, dan apakah itu ada timnya Bapak? Ketika misal itu ada tim untuk bidang K3 sendiri, ketika mereka menemui kasus tapi merekanya beda persepsi cara menyelesaikan itu, bagaimana pendapat Bapak untuk itu jika ada persepsi yang berbeda di antara mereka? Terima kasih. Ya, jadi dalam SMK 3 perlu saya sampaikan sedikit ya, walaupun ini nanti tetap akan saya sampaikan, bahwa dalam SMK 3 peraturan itu akan dinaungi oleh manajemen daripada perusahaan, misalnya CEO ya. Dia yang akan bertanggung jawab dalam hal praktik K3 yang ada di perusahaan. Sehingga praktik ke bawahnya itu nanti akan dilindungi atau dinaungi oleh manajemen. Prakteknya itu sesuai dengan amanah yang ada di peraturan, ya, baik itu di undang-undangnya, peraturan menteri atau di SK, ya, surat keputusan daripada dirjen kementerian terkait yang mengatur masalah itu. Sehingga tidak ada tafsiran yang berbeda terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Misalnya adalah terkait dengan instalasi listrik. Instalasi listrik ini sudah ada ketentuannya dan ada aturannya yang mengatur tentang itu. Lift, ya, kemudian genset, ya, semua yang bekerja di bawah dengan tingkat resiko yang tinggi itu harus mempunyai sertifikat ahli di bidang K3 itu sendiri. Kalau di perusahaan untuk P2 K3 itu biasanya harus minimal ahli K3 umum. Nah, itu semua akan menjadi syarat di perusahaan dalam rangka dia melaksanakan SMK 3 itu sendiri. SMK 3 nanti ada beberapa pasal, Mbak, yang mengatur itu semua, dan itu nanti akan detail dijelaskan di sana. Sehingga saya kira untuk terjadinya multi tafsir menjadi lebih minim. Sama halnya ketika kita menyebut tingkat parah dan sangat ringan, sedang, berat, dan sangat berat, itu nanti pun ada kategorinya, ya. Ketika itu menyebabkan kematian, ketika itu menyebabkan sakit yang sampai dia harus dirawat dan harus istirahat, ketika itu hanya menyebabkan luka ringan, ketika itu menyebabkan hanya cukup dipakai obat merah, itu pun harus ada patokannya seperti itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan dari aturan-aturan yang ada itu bisa meminimalisir multitafsir yang ada. Mungkin itu. Bisa dipahami ya, Mbak Tina ya? Terima kasih. Bisa. Baik, ya. Baik, mungkin itu teman-teman pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman, dan untuk tugasnya nanti akan saya share di grup ya. Sekian yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.